Di tengah malam, mendadak lampu-lampu listrik mati, Subang yang sebelumnya terang, kini jadi gelap gulita. Tak lama berselang, suara dentuman terdengar di sebelah selatan Subang, setelah beberapa saat suara pesawat terbang melintasi langit. Satu pembangkit listrik Gunung Tua hancur terkena serangan bom pesawat terbang. Pagi sekali saat itu, iring-iringan kendaraan lapis baja dan truk disertai derap kaki langkah barisan tentara terdengar begitu kerasnya sehingga memecahkan kesunyian pusat kota Subang. Tanggal 1 Maret tahun 1942, pasukan Jepang memasuki pusat kota, situasi saat itu begitu mencekamnya, tak ada aktivitas yang dilakukan oleh para penduduk, mereka lebih memilih diam di rumah, ada juga yang lebih memilih bersembunyi di kebun, di hutan atau tempat-tempat yang dianggap aman. Tak beda halnya dengan apa yang dilakukan orang-orang Eropa yang tak sempat melarikan diri ke kota Bandung, mereka memilih bersembunyi di bunker-bunker yang baru saja mereka selesaikan sebulan setelah mereka diperintahkan oleh para petinggi PNT LEN untuk membangun bunker perlindungan. Sebagai antisipasi dari serangan pasukan Jepang. Esoknya lagi yaitu tepatnya tanggal 2 Maret tahun 1942, Barisan Propaganda Dai Nippon atau BPDN mengumumkan kepada masyarakat, bahwa mereka sedang mencari warga Subang yang mau ditunjuk sebagai petugas yang akan membantu mereka dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelaksana propaganda Jepang. Barisan Propaganda Dai Nippon berkeliling di pusat kota Subang, selain mengumumkan tentang perekrutan warga pribumi, mereka juga memerintahkan kepada semua warga masyarakat Subang agar besok tanggal 3 Maret tahun 1942, untuk berkumpul di kantor Kawedanaan. Pagi tanggal 3 Maret tahun 1942. Dalam ketegangan level puncak, warga Subang satu persatu datang ke depan kantor Kawedanaan, wajah-wajah cemas tampak terlihat dari mereka. Karena bukanlah sebuah rahasia, jika pasukan-pasukan Jepang adalah pasukan yang paling kejam, bengis dan mereka tak segan-segan memotong kepala manusia hanya dengan sekali tebasan pedang. Seperti kejadian 2 hari sebelumnya, di jalan sekitaran Cibogowera, seorang warga Eropa harus rela kepalanya copot dari lehernya dengan sekali tebasan pedang. Hal itu terjadi ketika warga Eropa tersebut hendak melarikan diri ke arah Jakarta. Di jalan amprok pisan sama pasukan Jepang. Ya atuh jadi sasaran empuk pasukan Jepang. Kembali ke cerita yang terjadi di depan kantor Kawedanaan Subang. Di depan ribuan masyarakat Subang yang hadir, Barisan Propaganda Dai Nippon mulai melakukan tugasnya. Mereka menjelaskan kepada penduduk Subang bahwasannya pasukan Jepang mah tegaralak, baik hati dan tidak sombong juga rajin menabung. Mereka pun menjelaskan jika sebenarnya antara Jepang dan Indonesia itu adalah masih saudara, Jepang teh lancekna orang Indonesia. Jepang nu bakal ngabebaskan Subang dan Indonesia dari kesewanangan dan penjajahan orang-orang bule yang selama ini begitu menindas masyarakat Subang. Jepang teh pamimpin Asia, Jepang teh cahayana Asia, Jepang teh pelindungna Asia. Setelah selesai mereka melakukan propaganda, maka mereka meminta kepada masyarakat Subang, untuk mau bergabung dan mau membantu pasukan Jepang dalam mewakili mereka melaksanakan program propaganda di Subang. Kalian jangan takut, kalian kerja sama Jepang itu tidak cuma-cuma. Kalian akan dibayar dan diberikan penghargaan sesuai dengan apa yang kalian kerjakan. Ucap pimpinan Barisan Propaganda Dai Nippon. Karena masyarakat mulai percaya apa yang dikatakan oleh pasukan Jepang tersebut, maka berangsur-angsur banyak masyarakat yang mau turut serta bergabung dengan mereka. Dari sekian banyak masyarakat yang bergabung dengan Barisan Propaganda Dai Nippon, ditunjuklah 11 orang yang dimana mereka diangkat sebagai pengurus Barisan Propaganda Dai Nippon Cabang Subang. Ke-11 orang itu adalah 1. Osu Taatmaja, Kepala Sekolah Rakyat Subang. 2. O Jayawi Sastra, Jurnalis. 3. A Kartanapura, MS Singer Subang. 4. Karlan, Controller Pasar Desa Regional Karawang Subang. 5. R. Abdurrahman, Pengusaha dan Pemilik Kendaraan untuk Umum. 6. Sukandi, Guru Lanbo Kelas Subang. 7. Sutarno Teknisi Listrik PNT LEN. 8. R. Agusta, Guru Sekolah Partikelir Subang. 9. Sarimin, Ahli Bangunan PNT LEN. 10. A. Z. Abidin, Guru Agama NU Subang. 11. I. Wikanta Sasmita, Pegawai Percetakan PNT LEN. Setelah beres pengukuhan kepengurusan BPDN Cabang Subang, beberapa tokoh mengadakan rapat kembali bersama pemimpin pasukan Jepang. Bukan rapat tentang strategi perang atau cara membantai orang-orang Eropa, ini mah beda. Yang dibahas adalah tentang kegiatan pasar malam.
Kegiatan yang bertujuan agar bisa menghibur masyarakat Subang setelah beberapa hari yang lalu ditikam kecemasan tingkat dewa. Dan para tokoh Subang meyakinkan para petinggi pasukan Jepang, jika tuan-tuan mengizinkan acara pasar malam dibuka, maka kepercayaan penduduk Subang akan bertambah kepada tuan-tuan. Begitu ucap Osu Taatmaja. Diyakinkan sedemikian rupa, akhirnya petinggi tentara Jepang mengizinkan acara pasar malam dibuka. Inilah yang membuat beda Subang dari daerah-daerah lain. Sakumaha gentingnya, urang Subang tetap slow, hiburan mah penting jang, ngagugulung tegang wae mah matak setruk ngora-ngora. Ketika pasukan Jepang mendapat informasi bahwa pasukan Belanda yang di Bandung akan menyerang Subang, maka pimpinan tertinggi Jepang di Subang memerintahkan tim 11, untuk melakukan pengintaian dan memberitahukan hal apa saja yang sekiranya bisa menjadikan pasukan Jepang bisa menahan serangan Belanda. Berkat jasa tim 11 lah, pasukan Jepang berhasil mengalahkan pasukan Belanda di Ciater. Dari 2 hari pertempuran yang berlangsung antara Jepang melawan Belanda yang didukung oleh Inggris, ratusan tentara Belanda dan Inggris berhasil habis dibantai oleh pasukan Jepang, dan pertempuran tersebut terkenal dengan sebutan Ciater Stelling. Dari kejadian tersebut maka pada tanggal 8 Maret tahun 1942, Belanda menyerah kepada Jepang. Bertempat di lapangan udara Kalijati, penandatanganan penyerahan diri Belanda ke Jepang dilaksanakan. Sekali lagi saya ingatkan bahwa selain Subang kota lahir Pancasila, di Subang pula terjadi sebuah peristiwa yang bisa merubah bangsa ini, bangsa yang selama ratusan tahun dijajah Belanda, kini bisa bebas. Subanglah kota yang pertama kali merasakan kebebasan dari cengkeraman jajahan Belanda. Saat pasukan Jepang akan berangkat dari Subang menuju Bandung, maka terjadi kekosongan pemerintahan di Subang. Maka ditunjuklah tim 11 oleh pemimpin tertinggi pasukan Jepang di Subang untuk mengurus keamanan dan kesejahteraan rakyat Subang. Berkantor di Gang Tengah, di kediaman ketua tim 11 yaitu Osu Taatmaja, tim tersebut diberi kewenangan penuh untuk melakukan kegiatan mengamankan serta menenangkan masyarakat, memerintahkan para kepala desa untuk kembali melakukan aktivitasnya, mengangkat atau memberhentikan polisi, menangkap dan menahan sisa-sisa orang Eropa yang masih ada di Subang, merampas senjata-senjata yang dimiliki orang Eropa. Kerja keras tim 11 sukses, namun ada kekecewaan dari seluruh anggota tim 11 kepada pihak Jepang karena apa yang pernah dijanjikan Jepang kepada mereka tak pernah terrealisasikan sampai sekarang. Seperti kamu aja ya Beb, hayo weh diberi janji-janji manis, diberi pengharapan akan dinikahi. Tapi nyatanya kamu hanya dijadikan sebagai media untuk dinikmati aja. Slebeo.